Pada 16 Agustus 1945, golongan muda dan golongan tua memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Ahmad Subarjo dan Khairul Soleh bertemu untuk membicarakan tempat perumusan teks proklamasi. Bagaimana jika kita akan membicarakan mengenai teks proklamasi kemerdekaan? Kami harus cepat mungkin merumuskan teks proklamasi ini. Ya, tetapi kita harus melaksanakannya pada malam hari agar tentara Jepang tidak mengetahui rencana kita. Ya benar, tetapi di mana kita akan merumuskan teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita meminjam kediaman perwira Jepang Laksamana Maeda? Ya, saya setuju. Saya akan menelpon Laksamana Maeda. Kemudian, Khairul Soleh menelpon Laksamana Maeda untuk menanyakan ketersediaannya. Setelah Laksamana bersedia, golongan muda dan golongan tua mendatangi rumah dia. Silakan masuk. Terima kasih. Di mana kita akan melaksanakan rapat ini? Lebih baik kalian melakukannya di ruangan dapur, karena jika kalian melakukannya di ruangan tengah atau di ruangan lain, kondisinya tidak memungkinkan. Baiklah. Kemudian, mereka semua pergi ke dapur. Sedangkan Laksamana Maeda pergi ke lantai 2 menuju kamarnya. Kemudian, mereka memulai perumusan itu. Bagaimana usaha kalian tentang proklamasi? Untuk membersihkan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, sediakah Anda memperlihatkannya kepada kami? Dan seperti Kemudian, Soekarno membagikan rumusan teks proklamasi yang sudah ia susun. bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan kekuasaan, lalu atas nama siapa teks proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ya. Akhirnya, perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi, perumusan tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dibahas selanjutnya ialah penandatanganan teks proklamasi. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI, karena menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya pun diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Muhammad? Ya, dengan senang hati. Telah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ini akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik. Bu, tolong ketikkan naskah. Ya, baiklah, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Bu, sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo dapat diganti menjadi kata tempo, dan kata Jakarta 17845 dapat diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Ya, kami setuju. Setelah diketik, Sayuti Melik memberikan naskah proklamasi kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk ditandatangani. Teks proklamasi sudah jadi, Bu, silahkan ditandatangani. Setelah itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut. Anda membacakannya, Bu? Baik, saya akan membacakan hasil perundingan ya. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ini, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Kemudian, mereka melanjutkan untuk membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacara pembacaan teks proklamasi ini? Bagaimana jika upacara pembacaan teks proklamasi ini dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta? Ya, saya setuju. Dan apa yang diusulkan oleh Soekarno? Saya minta saudara-saudari untuk hadir besok jam 10. Baik. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi.